Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Erwin Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, murid Kristus sejati, yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan murid Kristus sejati? Dan apakah semua orang Kristen dapat disebut sebagai murid Kristen Kristus sejati? Mari kita menyimak topik ini sampai selesai. Dengan demikian, maka kita bisa mengevaluasi diri kita dan kita bisa berbuat sesuatu bagi keberadaan orang-orang Kristen di zaman akhir ini. Saya harap Bapak Ibu boleh mengikuti penjelasan dalam video ini sampai selesai, karena saya menyediakan materi ini dengan begitu bagus, supaya banyak orang mengerti dan bisa mampu mengevaluasi diri sendiri, sehingga kita bertumbuh bersama-sama menjadi orang Kristen yang benar-benar menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dan jika berkenan, mohon subscribe, like, dan boleh dibagikan channel ini kepada orang lain, supaya makin banyak orang mengerti dan mengenal kebenaran-kebenaran Alkitab yang agung. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Saya mengawali dari pengertian murid. Dalam bahasa Ibrani, murid ini disebut sebagai limud, artinya murid atau pelajar, atau orang yang belajar, atau orang yang diajar atau dilatih. Bisa dibaca di dalam Yesaya 8 ayat 16. Kata yang terkait dengan kata ini adalah malmat. Artinya sebuah tongkat penghalau atau kusa yang digunakan untuk melatih ternak. Hal ini bisa dibaca dalam Hakim pasal 3 ayat 31 dan Hosea pasal 10 ayat 11. Jadi dari pengertian ini berarti murid artinya orang yang terlatih dan dilatih dengan menggunakan tongkat atau ada penghajaran di sana. Dalam teks Yunani, kata murid berasal dari kata matetes, yaitu orang yang mengarahkan pikirannya kepada sesuatu. Itu arti kata matetes. Jadi mengarahkan pikirannya kepada sesuatu. Pada zaman perjanjian baru, kebiasaan mengumpulkan murid masih berlangsung. Itulah sebabnya maka kata limud atau matetes pada umumnya mengacu kepada orang-orang yang menerima ajaran dari orang lain. Jadi kata limud dan kata matetes adalah orang yang menerima pengajaran dari orang lain. Di dalam Alkitab bisa kita melihat seperti Yohanes Pembaptis, dia memiliki murid, di mana Yohanes Pembaptis menjadi seorang guru dan mereka ikuti dan mereka teladani. Ada juga kita bisa temukan ajaran Farisi, artinya orang Farisi ini mengikuti para murid dan mereka diikuti berdasarkan apa yang mereka ajarkan. Dan ini bisa dilihat di dalam Markus 2 ayat 18, Lukas 5 ayat 33. Dan ajaran Musa juga, Yohanes 9 ayat 28, artinya pengikut Musa, murid-murid Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang dimaksud lebih dalam lagi tentang murid Kristus sejati ini. Pemakaian kata matetes ini biasanya digunakan untuk menandakan pengikut-pengikut Yesus dalam arti umum, seperti dalam Matius 10 ayat 42, Lukas 6 ayat 17, dan Yohanes 6 ayat 66. Artinya, siapapun yang mengikut Yesus itu disebut sebagai seorang murid. Tetapi kata murid ini juga secara khas digunakan menunjuk kepada ke-12 murid Yesus, yaitu mulai Petrus, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya. Ini bisa dibaca di dalam Matius pasal 10 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1. Di mana para murid-murid yang 12 itu meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, kecuali Yudas belum meninggalkan dosanya. Di luar kitab Injil, kata ini hanya terdapat di dalam Kisah Para Rasul, yang berarti orang-orang percaya yang mengaku bahwa Yesus sebagai Mesias. Bisa dibaca Kisah Rasul 6 ayat 1-2 dan 7, Kisah Rasul 9 36 dan Kisah Rasul 11 ayat 26. Dan saya mau katakan sampai sekarang orang percaya yang mengikuti Yesus dan
mengakui bahwa Yesus adalah Mesias sebagai juru selamat, disebut juga sebagai murid Kristus. Jadi dari pengertian ini berarti murid Yesus tidak hanya 12 murid, tidak hanya 72, tidak hanya 120. Tetapi setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Hamasia, Raja Nabi Imam, dan dia adalah juru selamat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada dunia, maka mereka disebut sebagai murid atau pengikut Yesus. Dari pengertian kata murid ini, maka ada dua hal yang sangat ditekankan kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu, berbicara tentang relasi, yaitu relasi antara guru dengan murid. Berbicara tentang relasi ini menekankan tentang pentingnya ikatan atau persekutuan antara murid dan gurunya yang terus berjalan tanpa ada batas waktu. Jadi dari pengertian kata murid yang sudah kita dengarkan tadi di depan, maka arti murid itu menekankan tentang pentingnya ikatan atau persekutuan. Jadi bukan hanya mendengar ajaran, tetapi ada ikatan secara emosional, adanya persekutuan, adanya kedekatan antara murid dan gurunya, dan ini terus berjalan tanpa ada batas waktu. Jadi yang disebut sebagai murid Kristus berarti seumur hidupnya harus menjadi murid. Tidak bisa disebut sebagai seorang murid hanya semasa dia mendengar atau semasa dia bagaimanapun. Artinya di sini tidak ada batas waktu, terus berjalan tanpa ada batas waktu. Jadi di sini kita melihat yang kedua, proses yang dijalani untuk menjadi seorang murid atau disciple dalam konsep belajar orang Yahudi atau orang Yunani, seorang murid akan mengalami belajar secara kognitif, pengetahuan, dan juga afektif, hati nuraninya, bagaimana pengetahuan itu mengubah hidupnya, dan psikomotorik, bagaimana penerapan dari pengembangan pemahaman moral manusia. Artinya, pengetahuan itu mengubah hidupnya sehingga hidupnya menghasilkan sebuah moral etika yang bagus, yang murni. Jadi dari pengertian kata murid ini, kedua hal ini sangat penting. Artinya pembelajaran itu terus-menerus dan ada ikatan persekutuan antara guru dengan murid. Dan ikatan persekutuan atau kedekatan antara guru dengan murid ini harus berdampak kepada sang murid itu sendiri. Baik dari segi pengetahuan kognitifnya, baik juga dari segi hati nurani, perubahan karakter dari dalam, dan bagaimana psikomotoriknya. Bagaimana murid itu menerapkan ajaran-ajaran itu di dalam realita hidupnya sehari-hari. Itulah yang disebut dengan arti kata murid di dalam teks ini. Oleh karena itu, maka saya mau menjelaskan, oleh sebab itu, seorang murid diharapkan dapat memiliki relasi yang intim dengan sang guru. Bahkan murid ini diharuskan bersedia untuk menjalani proses belajar yang terus-menerus hingga mengalami pembentukan, perubahan, dan dapat membentuk orang lain atau memuridkan. Jadi seorang murid itu dibentuk, diproses, dan diberikan teladan, dan ini terus-menerus dia mengalami pembentukan, sampai pada akhirnya murid itu mampu membentuk, mampu mengajar, mampu memuridkan orang lain. Jadi dari sini saya mengatakan bahwa arti murid adalah seseorang yang telah selaras dengan cara pandang, kepercayaan, norma, visi, impian, dan aspirasi gurunya. Jadi mau saya katakan, seorang murid Kristus sejati berarti cara pandangnya selaras dengan Kristus. Orang murid Kristus sejati berarti kepercayaan selaras dengan yang dikehendaki Kristus. Norma, artinya etika dan perbuatan hidupnya selaras dengan kehendak Kristus. Visinya, tujuan hidupnya, nilai hidupnya, impian hidupnya, dan aspirasi kehidupannya berasal berpusat daripada Yesus Kristus itu sendiri. Inilah pengertian murid yang bisa kita temukan dari dalam Alkitab. Dan sesungguhnya orang Kristen harus sampai kepada pengertian murid yang seperti ini. Dengan demikian kita layak disebut sebagai murid Kristus. Dan kalau kita berbicara di dalam Alkitab Bapak Ibu, Yesus menghendaki semua bangsa menjadi murid. Bagaimana caranya? Lewat pemberitaan Injil. Dan ini dituliskan di dalam Matius 28 ayat 19, dikatakan,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kerinduan daripada Yesus sendiri supaya semua suku bangsa menjadi murid. Murid yang dimaksud dalam ayat ini tentu adalah murid dari arti kata murid yang sudah kita bahas tadi. Di situ. Puji Tuhan. Jadi kita melihat ayat ini merupakan sebuah perintah dari Yesus, atau biasa disebut sebagai amanat agung dari pribadi Yesus yang agung kepada murid-muridnya saat sebelum ia naik ke surga. Dalam perintah tersebut sangat jelas kita melihat bahwa Yesus menghendaki, menginginkan untuk semua bangsa menjadi muridnya melalui pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh para murid. Berarti kita kalau sudah menjadi murid Yesus, pasti kita harus memberitakan Injil. Kalau kita belum memberitakan Injil, jangan-jangan kita belum murid Yesus yang sejati, tetapi hanya ikut-ikutan atau pengikut yang ikut-ikutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita, seorang murid yang tidak sekedar ikut-ikutan, tetapi menjadi murid sejati. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bagi semua orang. Yesus tidak senang orang sebagai murid yang ikut-ikutan. Menjadi seorang murid Kristus yang sejati berarti harus sungguh-sungguh meneladani dan melakukan apa yang telah diajarkan dan telah diteladankan gurunya. Dalam konteks kita hari ini, guru kita yang agung adalah Yesus. Bahkan saya mengatakan Yesus ini Maha Guru. Dia mengajar kebenaran, meneladankan kebenaran, menghidupi kebenaran, dan memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Dan kita sebagai murid Kristus harus memiliki pelajaran atau memiliki apa yang sudah diteladankan, diajarkan oleh Yesus tersebut. Dan itu harus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam teks kita pada hari ini, saya menemukan ada 3 syarat menjadi murid Kristus sejati. Salah satu hal terpenting untuk dipelihara dan diikuti oleh murid Kristus sejati adalah keteladanan Yesus, di mana Yesus memiliki keteladanan yang rela melepaskan haknya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11 dikatakan, bagaimana Yesus yang mulia mau menjadi terhina bahkan menjadi hamba. Bagaimana Yesus merendahkan diri, berkenosis, menghambakan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan inilah menjadi teladan patokan bagi orang Kristen di dalam pengiringannya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita baca kembali Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku di sini menunjuk kepada Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dari teks Lukas 9 ayat 23 ini, maka saya menemukan ada 3 syarat menjadi murid Kristus sejati. Kalau belum memenuhi ketiga syarat itu, ini maka saya katakan belumlah murid Kristus sejati. Mari kita melihat. Yang pertama Bapak Ibu, menjadi murid Kristus sejati, yang pertama harus menyangkal diri. Kata menyangkal diri dalam terjemahan Yunani adalah aparnesasto, heauton, dalam bentuk imperatif dari kata aparneomai, yang berarti membantah atau menyatakan tidak. Ya, jadi menyangkal diri dalam konteks ini adalah dengan tegas berkata tidak pada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kata menyangkal diri jika kita melihat dari teks Yunaninya, dapat kita artikan bahwa menyangkal diri ini artinya sangat jelas bahwa dengan tegas berkata tidak pada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak dan keinginan kita, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus berkata tidak terhadap hal itu. Dengan kata lain, melepaskan atau tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dapat kita gunakan. Oleh karena itu, maka bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan dengan frasa melupakan kepentingannya sendiri. Artinya, seorang murid Kristus yang sejati, maka dia harus mampu melupakan, meninggalkan kepentingan sendiri
yang tidak sesuai dengan kepentingan, kehendak, dan kebenaran Tuhan. Alasan kita melepaskan hak atau menyangkal diri kita adalah karena kita mau mengutamakan, kita mau mengedepankan kehendak dan rencana Tuhan, dan kita mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan kita sendiri demi mengarahkan kehidupan kita pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Dan ini sebagai wujud kasih kita kepadanya yang telah menyelamatkan kita. Orang percaya menyangkal diri melepaskan haknya karena Yesus Kristus dan Injilnya sendiri. Inilah yang disebut dengan menyangkal diri. Jadi seorang Kristen yang sejati, dia harus mampu menyangkal dirinya. Artinya mampu dan berela bersedia mengutamakan, mengedepankan kehendak dan rencana Tuhan dengan mengesampingkan apa yang menjadi kehendak dan rencana sendiri. Inilah murid Kristus sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyangkalan diri merupakan bagian penting dalam kehidupan Kristen. Penyangkalan diri bukanlah sesuatu yang gampang. Tentu ini sangat tidak gampang. Bagaimana kita menyangkal diri kita, sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Karena hal ini dapat dilakukan hanya ketika seseorang berketetapan hati. Perhatikan, orang akan mampu menyangkal diri ketika ia telah memberikan hatinya atau berketetapan hati untuk mengutamakan Allah di dalam setiap segi kehidupannya. Jadi kalau kita belum mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka tentu kita tidak akan mampu menyangkal diri. Tetapi ketika kita mengutamakan kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan melebihi segala-galanya dalam hidup kita, di saat itulah kita kuat dan mampu untuk menyangkal diri. Jadi mari kita belajar untuk menyangkal diri dengan bergantung, berserah, hidup di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya mengutamakan Allah? Apa artinya menyangkal diri dengan mengutamakan Allah? Saya mengatakan mengutamakan Allah artinya mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak diri kita sendiri. Mengutamakan Allah berarti taat kepada Allah dan firman-Nya tanpa syarat. Apapun juga artinya, ada sikap penundukan diri kepada perintah Tuhan. Itu yang dimaksud dengan mengutamakan Allah. Yang berikut, mempunyai hati yang mau hancur dan menderita bagi Tuhan dan sesama, karena hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, contoh daripada menyangkal diri atau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Di dalam Kisah Rasul 5:29 dikatakan tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya di sini Petrus benar-benar mengutamakan kehendak Tuhan di hadapan orang banyak, di hadapan para penguasa. Dia berkata bahwa dia harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, di mana pada waktu itu orang-orang penting melarang mereka untuk memberitakan nama Yesus, tapi mereka katakan kami harus taat kepada Tuhan. Di sini ada penyangkalan diri, karena memang hidupnya berpusat kepada kebenaran dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, syarat menjadi murid Kristus sejati adalah memikul salib. Kata memikul salib dalam terjemahan Yunani adalah arato, ton, stauron. Istilah arato adalah bentuk imperatif dari airo yang berarti mengangkat, meletakkan beban di pundak sendiri, atau memikul beban yang sudah ada dan membawanya. Jadi, saya mau katakan bahwa salib Kristus adalah lambang penderitaan, kehinaan, ejekan, penolakan, penyangkalan diri, dan kematian. Tetapi orang Kristen yang adalah murid Kristus sejati, dia harus mampu memikul salib. Artinya menaruh, meletakkan segala beban di pundak sendiri dan memikulnya dan membawanya. Walaupun salib itu berat atau itu adalah penderitaan. Walaupun itu sebagai kehinaan, ejekan, penolakan. Bahkan di sana ada ancaman kematian bagi kita. Tetapi itu harus kita pikul. Jadi memikul salib artinya rela menderita. Memikul salib artinya rela ditolak.
Memikul salib artinya rela dihina, diejek, bahkan mati terhadap diri sendiri karena melakukan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, memikul salib itu adalah rela mengangkat atau memikul beban yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, sebagai konsekuensi kita melepaskan hak kita karena kita mau memberikan seluruh hidup kita berbakti, mengabdi kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini saya mau katakan bahwa kita harus rela meninggalkan daerah kenyamanan kita. Dan kita harus mau mulai mengalami penderitaan karena Kristus dan Injilnya. Jadi jelas bahwa kita rela menderita bukan karena kesalahan, bukan karena kebodohan kita, tetapi karena melakukan kebenaran kehendak daripada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang menderita karena dosa, itu bukan salib. Kalau orang menderita karena melakukan kejahatan, itu bukan salib. Itu namanya hukuman dari dosa. Tetapi memikul salib artinya kita menderita karena kita melakukan kebenaran. Kita menderita karena kita melayani Kristus. Kita menderita karena kita bergantung dan berbakti kepada Tuhan. Itulah yang disebut memikul salib. Mungkin kita diejek, mungkin kita direndahkan, mungkin kita dilecehkan orang karena kita sebagai orang Kristen sejati. Itulah salib. Tetapi kalau orang masuk penjara, digebukin karena mencuri helm, apa? Kristen agamanya. Saya katakan itu bukan pikul salib. Itu namanya bodoh. Itu namanya bukan Kristen sejati. Itu Kristen KTP saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menderita karena Kristus ini adalah sebuah anugerah bagi orang percaya. Artinya orang Kristen sejati itu harus siap, harus rela menghadapi, menerima penderitaan karena kebenaran. Karena dikatakan Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi orang Kristen harus benar menyadari bahwa menderita karena kebenaran itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Anda bekerja di kantor karena Anda menunjukkan kinerja yang baik, Anda digosipi, Anda direndahkan, Anda dilecehkan, Anda tidak dihargai padahal sudah melakukan yang terbaik, yang benar di mata Tuhan, maka itulah salib. Itulah salib yang harus dipikul, dan bersyukurlah berarti Anda sedang menggenapi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi seorang Kristen yang sejati atau murid Kristus yang sejati, dia siap memikul salib, rela menghadapi, menerima penderitaan oleh karena kebenaran. Dan kebenaran itu jauh lebih mahal bagi dirinya daripada kenyamanan dirinya, namun jauh dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Jadi bagi orang percaya, dia rela memikul salib ketika dia mengerti panggilan dan rencana Allah bagi hidupnya. Mengapa banyak orang Kristen tidak siap memikul salib? Karena mereka tidak mengerti bahwa panggilan dan rencana Allah bagi hidupnya termasuk juga untuk memikul salib. Hal ini sangat penting karena pengiringannya kepada Tuhan bukan didasarkan atas emosi belaka saja, tetapi karena dia mengerti tujuan Allah di dalam hidupnya. Jadi kalau orang-orang mengikuti Yesus hanya berdasarkan emosi semata, maka dia tidak akan mampu memikul salib. Tetapi ketika dia mengikuti Yesus karena mengerti nilai-nilai ajaran, nilai-nilai hidup yang diteladankan, yang diberikan, yang disempurna di dalam pribadi Yesus sendiri, dia memiliki hal itu, dia mengerti akan hal itu. Saya percaya orang yang demikian akan tekun memikul salibnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mempunyai tujuan hidup yang jelas. Tidak sembarangan saja ia mengisi kehidupannya. Karena itu dia berusaha melatih dan menguasai tubuhnya, termasuk melepaskan hak yang dimilikinya. Kita perlu meneladani Rasul Paulus tentang namanya memikul salib.
Bagaimana Rasul Paulus memikul salib? Dia meninggalkan segala sesuatu kemasyhuran secara duniawi ketika dia belum percaya Yesus. Tetapi begitu dia mengikut Yesus, dia langsung menerima salib. Begitu banyak pergumulan, beban yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Maka dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Artinya di sini Paulus membaharui dirinya dengan memikul salib, terus hidup di dalam anugerah salib Kristus itu, dan itu membentuk dia. Itu membentuk dia menjadi sebuah pribadi yang luar biasa, menjadi orang yang berpengaruh di dalam gereja pada zamannya, dan sampai hari ini Perjanjian Baru hampir setengah adalah tulisan daripada Rasul Paulus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari teks ini, dari 1 Korintus 9, 26-27 ini, kita melihat bahwa Paulus menyadari bahwa dia tidak boleh berhenti untuk hidup kudus. Dia harus melaksanakan penguasaan diri dan bertahan dalam kesukaran-kesukaran demi nama Kristus. Dan inilah yang menjadi teladan bagi seorang murid Kristus yang sejati. Menderita karena Injil, menderita karena Kristus, bukan karena melakukan kesalahan dosa, bukan karena melakukan sesuatu hal yang mendatangkan hukuman. Yang ketiga, syarat menjadi murid Kristus adalah mengikut aku. Kata mengikut aku ditinjau dari bahasa Yunani, akoloteo di sini menggunakan bentuk present aktif imperatif. Berbeda dengan menyangkal diri dan memikul salib yang menggunakan bentuk aoris. Dengan ini, Lukas ingin menekankan bahwa mengikut Yesus merupakan proses yang terus-menerus terjadi. Seperti terjemahan bahasa Indonesia masa kini, terus mengikut Yesus. Jadi murid Kristus sejati berarti orang yang tekun mengikut Yesus, orang yang setia mengikut Yesus, orang yang seumur hidupnya mengikut Yesus. Kalau tidak, itu namanya bukan murid. Maka dari sini saya katakan Yudas bukan murid, tetapi pengkhianat. Makanya kitab Injil selalu mengatakan Yudas sang pengkhianat atau yang mengkhianati dia. Mengikut Tuhan bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Jadi artinya mengikut Tuhan dalam bentuk present aktif imperatif berarti mengikut Tuhan bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, tetapi harus dilakukan seumur hidup. Ada orang lahir baru, tetapi tidak terus mengalami pembaharuan. Ini tidak ada arti. Jadi mengikut aku itu artinya setelah kita melepaskan hak dengan kita menyangkal diri dan memikul salib, saat itulah kita baru bisa mengiring Yesus setiap hari menurut kehendaknya. Jadi sebelum kita mampu melepaskan hak kita, sebelum seseorang mampu menyangkal dirinya, sebelum seseorang mampu memikul salib, maka dia belumlah orang yang mengikuti kehendak Kristus. Dia masih hidup dalam kehendaknya, dan dia tidak layak disebut sebagai murid Kristus sejati. Kita tidak lagi mengikuti keinginan hati kita atau kedagingan kita, tetapi kita melepaskan semua itu dan hanya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, yang menyenangkan Kristus saja. Bagi seorang murid Kristus sejati, mengikut Tuhan Yesus harus fokus ke depan dan tidak menoleh ke belakang lagi. Mari kita lihat Lukas pasal 9 ayat 61 sampai 62 dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi dari sini kita melihat arti kata mengikut di sini, artinya terus-menerus penyangkalan dirinya, memikul salibnya, terus-menerus dikerjakan seumur hidupnya di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menunjukkan tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan kita di dalam mengikut Allah kita, mengikut Tuhan kita.
Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh dan para pahlawan iman yang menjadi contoh dan teladan iman mengikut Tuhan, yaitu mereka yang dengan rela melepaskan hak karena Tuhan. Contoh yang pertama adalah Abraham. Abraham dikatakan di mana dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dijadikan korban melalui tangannya sendiri karena Allah yang memintanya. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Kita melihat bagaimana Abraham mengikut Tuhan. Dia seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dia benar-benar membaktikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Walaupun dia masih ada kekurangan ya. Yang berikut Musa, di mana Musa dengan rela meninggalkan keluarga dan kehidupan yang sudah berjalan dengan baik demi suatu misi Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi dari sini kita melihat ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menjadi teladan kita dalam mengikut Tuhan. Esther juga demikian, di mana dia rela meninggalkan posisinya yang sudah nyaman sebagai ratu, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan bangsanya yang akan dimusnahkan. Kita tahu pada waktu itu sudah ada ikhtiar daripada raja untuk menghukum setiap orang yang tidak menyembah kepada Allah daripada orang-orang Babel yang tidak menyembah dan tidak meminta kepada raja. Tetapi puji Tuhan bahwa hal itu terselesaikan karena pertolongan Tuhan yang ajaib dan mulia. Paulus juga menjadi teladan kita di dalam mengikut Tuhan. Bagaimana Paulus rela mengalami banyak penderitaan karena Injil. Bahkan akhirnya hidupnya mati dipancung karena memberitakan Injil. Dan tokoh yang paling sempurna yang menjadi teladan kita dalam ketaatan kita kepada Allah, dalam ketaatan kita untuk berbakti sebagai seorang murid di hadapan Allah, adalah Yesus Kristus sendiri. Yesuslah yang menjadi teladan sempurna bagi kita, yang telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, demi keselamatan saya, saudara, dan semua bangsa di muka bumi ini. Jadi sangat jelas bahwa teladan tokoh-tokoh Alkitab sungguh nyata tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati. Beberapa hal yang perlu dilepaskan sebagai seorang murid Kristus, dan ini merupakan kehendak Tuhan. Seorang murid Kristus sejati, dia harus melepaskan beberapa hal. Kalau dia tidak mau melepaskan hal ini, maka dia belum murid Kristus sejati. Yang pertama adalah hak atas nama baik dan reputasi. Matius pasal 5 ayat 11-12 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi hak atas nama baik dan reputasi, karena kita bisa dicela, kita dianiaya, dan kita difitnah. Tetapi sebagai seorang murid Kristus sejati, hal ini harus dihadapi. Karena kadang juga kita direndahkan banyak orang karena iman kita. Tetapi puji Tuhan, itu tidak akan menghancurkan, tidak akan menjatuhkan, selama Tuhan memegang tangan kita, menyertai kita. Yang berikut, hak-hak yang perlu dilepaskan sebagai murid Kristus sejati, dan ini kehendak Tuhan adalah hak untuk disenangi orang atau rela dibenci karena Kristus. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan berakhir. Jadi sangat jelas bahwa hak untuk disenangi atau disenangi orang atau dibenci oleh orang lain, kita harus relakan demi kita memberitakan kebenaran yang sejati dari Kristus Yesus. Yang berikut, untuk menjadi murid Kristus sejati, dia harus rela melepaskan hak untuk kebebasan dan kesenangan pribadi. Kita melihat Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kita melihat lagi 2 Timotius 2 ayat 3-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi sangat jelas hak untuk kebebasan dan kesenangan pribadi ini pun harus kita tanggalkan. Mengapa? Karena kita hendak ingin menjadi murid Kristus yang sejati. Karena kita tidak boleh mengekang diri kita, dan kita tidak boleh mengekang
Kita tidak boleh dikekang oleh kesenangan pribadi kita, tetapi kita harus menyatu dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Yang berikut adalah hak-hak yang harus dilepaskan jika kita mau menjadi murid Kristus sejati. Hak untuk menerima persembahan kasih, misalnya Paulus. Hal ini dia lakukan demi Injil dan guna melatih dan menguasai tubuhnya. 1 Korintus 9 ayat 12 dikatakan, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil. Jadi jelas bahwa hak untuk menerima persembahan ini harus kita tanggalkan. Bapak Ibu, banyak orang rebutan persembahan, tetapi Paulus menghindarkan akan hal itu, sebab yang harus dikerjakan adalah kehendak Tuhan. Jadi tujuan pelayanan bukan untuk menerima persembahan, tetapi untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Yang berikut hak yang harus dilepaskan jika mau menjadi murid Kristus sejati. Hak untuk diperhatikan. Filipi 2 ayat 3b sampai 4. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hak untuk diperhatikan. Seorang yang menjadi murid Kristus tidak boleh berpusat pada dirinya sendiri, tidak boleh menarik orang masuk memahami dirinya, tetapi dia harus mampu mengungkapkan isi hatinya kepada orang lain. Isi hati Tuhan lebih utama lagi kepada orang lain. Yang berikut hak untuk melepaskan kekayaan jika hal itu menjadi penghalang bagi pertumbuhan rohaninya. Lukas 12 ayat 33. Juallah segala harta milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Artinya di sini hak melepaskan kekayaan. Ini harus kita miliki kalau kita menjadi murid Kristus sendiri. Karena kita harus hidup bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan melakukan segala sesuatu di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi murid Kristus sejati, apakah upah kita? Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Upah bagi murid Kristus sejati, menerima hidup kekal dan berkat 100 kali lipat. Markus pasal 10 ayat 28-29. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Bandingkan 1 Timotius 4, 13-18. Jadi upah bagi orang yang menjadi murid Kristus sejati adalah menerima hidup kekal dan bersekutu dan berkat-berkat beratus kali lipat di dalam kerajaan surga. Yang berikut upah bagi murid Kristus sejati adalah dihormati Bapa di surga. Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani Kristus, ia harus mengikut Kristus, dan di mana Kristus berada, di situ para pelayan Kristus berada. Barang siapa melayani Kristus, ia akan dihormati oleh Bapa. Dalam konteks ini, ungkapan ia harus mengikut aku berarti ia harus menderita seperti Tuhan Yesus menderita. Dengan kata lain, melepaskan hak dengan menyangkal diri dan memikul salib. Inilah upah bagi murid Kristus sejati. Yang berikut Bapak Ibu, orang yang sudah menjadi murid Kristus sejati akan mendapatkan mahkota kekal di surga. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan 15. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan Tuhan akan memberikan mahkota kepada orang yang kedapatan sebagai murid yang setia kepada firman Tuhan. Yang pertama adalah mendapatkan mahkota kehidupan. Yang kedua, dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan.
Yang berikut dia mendapatkan mahkota kemegahan, yang berikut mendapatkan mahkota kebenaran, dan mahkota abadi. Inilah upah menjadi bagi orang yang telah menjadi murid Kristus sejati atau Kristen sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui materi ini kita mesti mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah menjadi murid Kristus sejati semasa pengabdian kita hidup di dunia ini? Jika belum, maka kita harus mengambil sikap bertobat. Jika sudah, maka kita harus semakin sungguh-sungguh lagi mengenal, mengalami, dan berbakti mengabdi kepada Kristus Sang Juru Selamat yang agung penguasa hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah materi ini bisa saya sampaikan. Kiranya ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita mengoreksi diri kita, memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan video ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan tetap dimuliakan di tengah-tengah hidup kita tiap-tiap hari. Shalom, shalom, shalom.